warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagi anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya, Mas Ferry. Ayo Mas Ferry. Kalian sudah pakai sepatu lengkap semuanya? Sudah? Dasinya sudah? Kalau sudah, ibu mau absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Kita panggil ya satu-satu ya. Nanti angkat tangan. Yang saya panggil angkat tangan. Ferry, hadir. Rehan, Amel, Aulia. Jadi semuanya berarti lengkap ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Udah hafal kan lagunya? Semuanya hafal kan? Ya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada yang tahu sekarang kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 3, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, Ibu punya satu yel-yel biar kalian semangat. Tirukan ya. Satu jari tangan kananku, satu jari tangan kiriku. Bila ku gabung satu, jadilah jembatan. Dua jari tangan kananku, dua jari tangan kiriku. Bila ku gabung satu, jadilah kamera cekrik. Tiga jari tangan kananku, tiga jari tangan kiriku. Bila ku gabung satu, jadilah menara. Empat
5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku. Bila ku gabung satu, jadilah kupu-kupu. Ayo sekarang semua kalian. Ayo sekarang ayo bareng. Ayo bareng. 1, 2, 3. Tangan kananku, jari tangan kiriku, bila ku bersatu jadilah jembatan. 5 jari tangan kananku, 2 jari tangan kiriku, bila ku bersatu jadilah bagaikan cekrik. 3 jari tangan kananku, 3 jari tangan kiriku, bila ku bersatu jadilah bernafas. 4 jari tangan kananku, 4 jari tangan kiriku, bila ku bersatu jadilah kelinci. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, bila ku bersatu jadilah kupu-kupu. Nah, selesai. Sekarang kalian juga akan menjelaskan. Ini siapa yang tahu? Ayo, suku mana ini? Ayo, Ferry. Amel. Ayo, suku mana? Aulia. Farel. Ayo, masa tak tahu sih. Suku mana? Ayo. Ayo, kamu bisa jawab. Tahu kok, gak usah takut. Kamu mau menjawab? Ayo, ayo. Suku mana? Tahu kok? Kok salah? Benar deh, benar deh. Kan? Ayo, kamu mau menjawab? Baru nanti jawab. Ayo, tahu dia. Ayo, Amel ayo, siapa jawab? Aku Mel. Jawa Barat. Benar tak Jawa Barat? Benar tak Jawa Barat? Salah. Kalau salah ayat itu salah. Ayo kamu apa jawab? Ayo ya. Apa nih? Dari mana ayo? Asal. Suku Minang. Dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara ini suku Minang. Terus buku akan menjelaskan lagi. Ini rendang dari mana? Rendang. Makanan rendang. Itu banyak lemah lain. Rendang. Rendang. Apa Fer? Rendang. Dari mana yuk?
akal. Kalau budak, budak, ayo budak. Makanan budak dari mana? Nah, dengar nggak? Budak. Ayo. Dari mana? Ayo, dari mana? Ayo, dari mana? Ayo, apa? Jangan diam. Ayo. Ayo, Mel. Ayo, Mel. Ayo, Mel. Udah, Mel. Jawab, saya apa? Tiga. Ayo, budak dari mana? Jakarta. Kalau ya sudah, guru akan kasih kalian soal, nanti kita catat ya. Tiga. Baiklah, ibu guru akan kasih soal ini buat kalian. Nanti aku mengajarkan 15 menit ya. Sudah. Waktunya 15 menit. Saya kasih nama. Ini jadi mana? Ya, Bu.
Baiklah, mata pelajaran selanjutnya yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa di sini ada yang tahu gagasan pokok itu apa? Tidak. Jadi gagasan pokok itu adalah ide utama pada suatu paragraf. Kalau gagasan pendukung apa ada yang tahu? Tidak. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi pada suatu paragraf. Pada gagasan pokok. Nah, dari sini dapat disimpulkan jadi gagasan pokok adalah ide utama pada suatu paragraf. Kalau gagasan pendukung adalah tambahan informasi pada gagasan pokok. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan kalian satu soal biar kalian bisa lebih memahami. Nah, sekarang dibuka LKPD 2. Sudah? Tidak. Nah, sekarang Ibu akan membacakan satu paragraf dari teks pawai budaya. Kita akan mencari tahu gagasan pokoknya itu ada di mana dan gagasan pendukungnya itu ada di mana. Sekarang akan Ibu bacakan. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman
atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Apa itu gagasan pendukung? Belajar yuk! Gagasan pokok adalah ide utama dari suatu bacaan. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Pertama, baca paragraf dengan cermat. 2. Temukan kalimat utamanya. 3. Temukan kalimat penjelas. 4. Ubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti atau ringkas. Letak kalimat utama biasanya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Ayo teman-teman, kita lihat contoh berikut ini ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Kalimat utama pada paragraf ini ada di awal kalimat. Berarti gagasan pokoknya ada di awal kalimat. Anak-anak tinggal membuat inti dari kalimat utama tadi. Nah, berarti kalimat utamanya atau kalimat pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Gagasan pokoknya sudah ketemu, dibuat menjadi lebih ringkas menjadi pawai budaya menarik perhatian warga Kampung Babakan. Nah, dari paragraf tadi berarti kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Jika disederhanakan dari kalimat penjelas tadi menjadi gagasan pendukung, yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Oke, kita lanjut ya di paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Oke, kita temukan di mana letak kalimat utamanya. Ternyata kalimat utama ada di awal paragraf. Otomatis gagasan pokoknya ada di awal paragraf tersebut. Nah, ketemu gagasan pokoknya berarti kita ambil dari kalimat utama menjadi barisan pawai terdepan rombongan dari Maluku. Oke, lanjut. Bagaimana dengan gagasan pendukungnya atau gagasan pendukungnya? Berarti ada di kalimat berikutnya. Kita akan buat menjadi lebih inti, menjadi rombongan laki-laki dan perempuan memakai baju adat dari Maluku yang merupakan ringkasan dari kalimat pendukung. Nah, mudah kan cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Selamat mencoba.
soal yang Ibu berikan tadi apakah ada kesulitan? Tidak. Kalau tidak ada kesulitan, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu tentang sumber bunyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sumber bunyi. Ada yang tahu sumber bunyi itu apa? Tidak. Ibu akan menjelaskan. Sumber bunyi adalah segala benda yang menghasilkan bunyi. Ini termasuk pengertian dari sumber bunyi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sifat bunyi. Sifat bunyi dibagi menjadi 3. Pertama, bunyi merambat, bunyi dibiaskan, dan yang terakhir, bunyi dipantulkan. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat bunyi. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Selamat berdoa. Sifat-sifat yang dimiliki oleh bunyi yaitu 1. Bunyi termasuk ke dalam gelombang longitudinal. Yang kedua, memerlukan medium untuk merambat. Bisa melalui benda gas, padat, ataupun cair. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Contohnya gema ataupun gaung. Yang keempat, dapat mengalami difraksi atau pelenturan, interferensi, perpaduan, dan dapat dibiaskan atau refleksi. Yang kelima, pola perambatannya berupa rapatan dan dengangan. Bunyi dapat dipantulkan karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Sebagian bunyi akan dipantulkan oleh medium atau benda keras dan tidak mudah tertembus oleh gelombang, misalnya dinding kaca, besi, dan seng. Bunyi akan datang ke garis norma dari suatu bidang datar yang ada. Pantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul kemudian dipantulkan kembali ya. Berdasarkan terjadinya pemantulan, terdapat 3 macam bunyi pantul, yaitu yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi jika jarak antara bunyi dan dinding pantul berdekatan. Hal inilah yang menyebabkan suara seseorang di dalam ruangan kecil terdengar lebih jelas. Yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi yang diperoleh dari hasil pemantulan oleh sumber bunyi yang jaraknya dengan dinding pantul agak jauh, sehingga sebagian dari bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli dan menyebabkan bunyi terdengar tidak jelas. Untuk meredam terjadinya gaung pada tempat-tempat seperti bioskop, tempat hiburan, gedung pertemuan, studio musik, dan sebagainya, maka dipasangkan lapisan peredam bunyi pada dinding-dinding ruang tersebut. Lapisan peredam ini biasanya terbuat dari bahan karton, gabus, wol, atau busa karet, yaitu bahan-bahan lunak untuk mengurangi terjadinya pemantulan bunyi. Dan yang terakhir adalah gema. Gema adalah bunyi yang diperoleh dari pemantulan di mana jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sangat jauh, sehingga keseluruhan bunyi pantul dapat terdengar setelah bunyi asli. Misalnya,
bunyi pantul orang yang berteriak di lereng bukit. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Guru mengenai sifat-sifat bunyi, silakan kalian kerjakan tugas yang tadi Ibu berikan. Selalu berdiskusi dengan orang tua dan tetap berada di rumah ya. Wassalamualaikum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan mempraktekkan pemantulan bunyi dan pembiasan bunyi. Di sini ada yang mau maju? Ya, Debbie. Kita mempraktekkan dengan piring, dengan jam. Pertama-tama kita letakkan piring di sini ya. Jadi bagaimana Debbie? Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca di sini? Sedikit terdengar karena bunyi terdengar melalui benda padat. Ya. Ini termasuk contoh bunyi yang dipantulkan melalui piring atau kaca. Sekarang kita akan mempraktekkan bunyi yang dibiaskan melalui spons. 3. Nah, sekarang bagaimana jika diganti dengan piring kaca diganti dengan spons? Apakah masih terdengar bunyinya? Tidak, karena bunyi diserap oleh spons. Ya. 3. Oh, terima kasih ya Debbie sudah mempraktekkan dan mencontohkan ke teman-temannya. Silakan kembali ke tempat. 3. Baiklah, setelah kita mempelajari sumber bunyi, sifat bunyi, dan mempraktekkan pemantulan dan penyerapan bunyi, Ibu akan memberikan soal biar kalian lebih paham. Dibuka LKPD 3-nya. Lalu dikerjakan, Ibu akan memberi kalian waktu 15 menit. Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan di depan. Setelah kita mempelajari materi bunyi, apakah ada kesulitan? Tidak. Oke, kalau begitu
budaya, kemudian tentang bahasa Indonesia, gagasan utama dan gagasan pendukung, kemudian IPA sumber bunyi. Apakah ada yang ditanyakan? Saya. Ya, ada sih kan. Tadi gagasan pokok apa ya, Bu? Gagasan utama tadi ada yang ingat apa itu? Tidak. Gagasan utama itu ide pokok dari suatu paragraf. Ide pokok yang ada di dalam paragraf. Apakah sudah bisa diterima? Oh iya. Iya, Bu. Kalau begitu, nggak ada yang ditanyakan lagi? Kita akhiri. Baiklah, kalau sudah paham, saya akan memberikan soal lagi untuk menambah pengetahuan kalian. Silakan dikerjakan dan waktunya 15 menit. Jangan lupa namanya ya, di pojok kiri atas. Iya. Ya, Papa sudah selesai? Sudah. Ya udah, saya akan mengambil soalnya ya. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan soal hari ini? Tidak. Kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Beda isikan. Doa akan pulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahul Alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.